Dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Baca teh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi itu dulu ya, lagi iklan dulu say. Jumpa lagi dengan saya Maisa terapis pijat dan terapis hati ya. Kali ini kita akan menterapis hati kita. Terapis hati sayang, yang lebih banyak luka tuh sakit hati. Manusia tuh kebanyakan sakit hati. Sakit hati, alay dan lebay, dan banyak orang yang sukanya menyakiti. Makanya orang ngapagerkeun ya, orang sehatkeun, orang cagerkeun jeung Al-Qur'an. Gerak. Bacaan tuh Neng. Gerak bahasa Jawa. Wah. Seri manehna kagugu cenah pemamana ngomong bahasa Sunda kagugu cenah. Wow. Sakit. Kenapa jadi? Kok ketawa-ketawa aja usah mukul. Main kan bos. Gak ada kan gak jelas. Kenapa sih ya dia ketawa nenek? Bener sih. Ketawanya tuh. Wa minan nasi may yaqulu Iya, yang bener. Anu bikin geli na nanti anu dikasih real na. Tahu ya, enggak ya. Nggak bikin kagugu na tuh. Gue raja nunggu na tuh panonton tuh. Kayak ngadengekeun cenah ge. Tuh udah isi jangan minum bae teh diisian kumaha eta. wa minan nasi may yaqulu amanna. Yang bener gitu. Kagugu mamah ngomong bahasa Sunda mana seri banget. Ya dulu mak. Dia nanti ngangkat. Nyatu belajar lagi turunan Sunda tuh. Tahu kamu. Ini sampai gue air mata nih. Bener salah. Ih. Siap mainkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baca artinya, Mak. Ayat 8. Ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, sempurnakan ya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nah, arti dari sini adalah untuk golongan munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik itu kayak gini. Kayak gini. Ini dandan mulu bocah bukannya baca dengerin. Dah, yuk. Betul. Nah, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Jadi berat sekali perjalanan Nabi Muhammad zaman dahulu ya untuk menyampaikan Islam. Setelah orang itu masuk Islam, bersahadat, terus mengikuti Nabi, ternyata mereka pun berdusta. Mereka tuh orang-orang yang munafik. Jadi ada di antara misalkan di dalam orang Islam, di dalam orang Islam sendiri ada yang namanya orang yang munafik. Orang yang munafik itu bisa juga menghancurkan para nabi. Ingin nabinya hancur, ingin ulamanya hancur, ingin ibaratnya pemimpinnya hancur. Jadi pada zaman dahulu itu, zaman nabi, misalkan nabi kan membutuhkan bukti. Orang ini beriman apa enggak sih?
kami beriman katanya kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Jadi orang yang munafik itu orang yang berdusta. Ngakunya orang Islam, ngakunya beriman, tapi ternyata tidak. Nah, seperti ini juga kalau dalam masalah agama, ngakunya beriman, percaya kepada Allah, dan percaya kepada hari akhirat. Tapi suruh sholat nggak mau, suruh sodako nggak mau, suruh berbuat baik nggak mau, suruh ibaratnya percaya ibaratnya karma juga nggak mau, suruh percaya neraka surga juga nggak mau, nggak percaya. Katanya beriman, tapi enggak. Katanya beriman kepada Allah, tapi dalam masalah rezeki juga nggak beriman, penuh ketakutan. Manusia itu penuh ketakutan loh. Kayak seperti cerita mama kemarin, mama punya tagihan, terus nggak punya uang, terus minjem sama orang. Kalau kita nggak beriman, kita marah sama orang itu, ya kan? Tapi karena kita beriman, kita menyadari ada Allah. Nanti Allah yang ngasih, yang penting kita berusaha, itu namanya kita beriman, percaya kepada Allah. Kalau dalam masalah lingkup agama, itu namanya beriman tuh begitu. Jadi beriman itu beriman kepada Allah ya mentaati segala perintahnya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita percaya kita misalkan berbuat jahat nih sama orang, pada masanya suatu saat pasti kita itu akan dapat balasan. Karena apa? Di dalam surat Al-Fatihah ayat 4 apa ayat berapa tuh? Ayat berapa? Al-Fatihah ayat 4 ya. Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi ada nanti ayatnya tentang apa yang kamu lakukan itu atas perbuatanmu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik juga jangan takut, jangan menyesal, karena pasti apa? Allah juga akan balas dengan cara apa? Kalau misalkan kita berbuat baik, ya bismillah. Kalau nggak ke kita, karmanya ke anak-anak kita bisa menjadi lebih baik. Syukur-syukur sih ke kita langsung, biar kita juga merasakan bahagianya gitu loh. Itu dalam masalah agama ya. Dalam masalah pertemanan juga bisa. Kalian sekarang masih lingkupnya pertemanan, sekolah, belum kerjaan. Nih, hati-hati, kalian juga bisa menemukan orang-orang munafik loh. Munafik tuh gini, hati-hati ya. Jadi ada ciri-ciri kisi-kisinya gini. Jangan marah, jangan benci, jangan nganggap buruk kepada orang yang galak. Jangan dianggap orang yang galak itu orang yang jahat. Karena orang munafik ciri-cirinya begini. Kata dia, saya beriman kepada Allah pada hari kemudian, padahal dia tidak beriman. Jadi orang munafik itu misalkan gini, awak nih misalkan punya 2 ibu, yang satu ibunya galak, yang satu ibunya baik, manis, baik-baikin awak gitu ya, bahasanya baik nih, bahasanya enak gitu ya, kayaknya enak banget nih orang, tapi dia cuma di dalam bahasa, nggak ada buktinya. Misalkan ada bapaknya nih, ada suaminya, itu yang mulutnya baik bisa aja dia baik di depan awak, tapi dia jelekin awak di belakangnya. Iya, awak mau begini, oh itu anakmu begini-gini, bisa aja begitu. Tapi kalau orang yang galak, dia ngomong langsung di depan orangnya, kamu begini. Tapi saat si anak itu butuh apa dia cukupin. Jadi kalian mau yang baik di mulut apa baik di bukti? Baik di bukti. Mama pernah ngalamin ya, rasa sakitnya dikhianatin. Tapi mama belum cerita di ayat ini. Jadi kita jangan salah menilai orang. Kalau misalkan ada guru yang galak, yang tegas, selama dia tidak mukul, cuman omongan, terima, perhatikan, dengarkan apa yang dia ucapkan, sampaikan. Misalkan ada sekolah di luar, misalkan mainan HP, jangan main HP mulu.
itu jangan dianggap kita benci, galak banget tuh guru, benci banget tuh sama guru, itu bukan begitu. Justru mungkin ya itu mengganggu. Jadi kita jangan suka marah sama orang yang menegur atau mengkritik kita. Justru ada juga yang gini, misalkan kita ditegur sama guru nih, oh nih kamu begini, terus kata teman kita, padahal mah kamu nggak begitu ya, misalkan Jid ya, oh itu ustazah itu begitu banget sih, gini. Terus akhirnya kamu marah sama ustazah itu, kamu jadi tidak sopan sama dia. Sedangkan dia untuk mendapatkan nilai, untuk dapat nilai dari ustazah itu, dia baik-baikin. Kalau nggak ada kita, ustazah gini. Jadi ada tipe munafik itu yang memang mau menjatuhkan kita. Jadi hati-hati dalam pertemanan. Kita jangan sampai suka diadu domba orang, kemakan orang. Maka dari itu kisi-kisinya kita jangan suka benci, nggak suka dengan orang yang rada galak atau negor. Kita jangan mengharapkan orang itu sikapnya lembut, sikapnya manis, sikapnya baik sama kita. Itu belum tentu baik, say. Itu bisa jadi jahat banget. Karena apa? Dia pandai memanipulasi, dia pandai berakting. Kamu mah nggak tahu dia berakting. Kamu nggak tahu kalau dia punya rencana di balik itu. Selamat datang di channel Maisa Terapis Bijak. Kalau kita punya target sesuatu, kita pengen jadi apa-apa, otomatis kita akan mempunyai musuh. Akan mempunyai orang yang suka dan tidak suka. Itulah yang Mama percaya kepada Al-Quran. Mama percaya kepada Allah. Mama yakini Al-Quran. Karena Al-Quran menjawab setiap persoalan manusia yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ini bukan omong kosong. Ini bukti, ini keajaiban. Bahwa ciri-ciri orang munafik itu seperti itu. Munafik loh. Tapi ada munafik yang bagus. Misalkan nih, papa nih, gak ganteng-ganteng banget. Kita bilang, ih papa ganteng banget, manis banget. Itu kan munafik. Tapi munafik yang menyenangkan, gak masalah. Itu jatuhnya memuji. Mama kan selalu bilang, ih dede pintar banget, cantik banget, baik banget. Ya karena bagi mama seperti itu. Tapi kalau bagi orang lain, ada gak yang lebih cantik? Ada gak yang lebih baik? Nah itu jatuhnya kita tuh memuji, tapi kita tulus. Jadi ada orang yang memang memuji kita, baik-baikin kita, baik sama kita, benar-benar tulus. Ada yang munafik. Jadi lihat, jangan sampai tertipu gitu loh. Jadi belajar dari sekarang, alhamdulillah sobat bisa bertemu dengan video ini, bisa ambil pelajaran dan ilmunya. Teteh, dede, Awa juga pelajari itu. Jadi jangan sampai kita kalah di dunia ini. Kalah dengan pertemanan, jangan sampai. Ada orang yang ngomongnya pinter, mulutnya manis. Iya, saya mah sayang. Gini. Kenyataannya mah nggak ada buktinya. Pernah nggak kalian mengalami dihianati, sakitin, ada ketemu orang yang munafik? Sekarang enggak, kalaupun belum, karena belum kerja. Nanti kalau kerja di tempat kerjaan nih, kita mau naik jabatan nih, kita kerjanya bagus nih, terus kita kan punya teman, punya saingan, ada bos kita deket sama bos kita, pasti saingan yang pengen menduduki jabatan yang ibaratnya ada dua orang memperebutkan sebuah jabatan. Itu ada jalan mulus, ada jalan terjal. Ada orang yang ngambilnya dengan mendekati bosnya, jelekin yang orangnya. Ada orang yang benar-benar sungguh dalam pekerjaannya. Jadi persaingan, bertemu dengan orang munafik, dengan orang-orang yang seperti itu akan ada. Masanya biasanya dalam lingkup pekerjaan. Selamat datang di channel Maisa Terapis Bijak. Kalau lingkup sekolah juga sama. Ibaratnya ngadu domba kita, ngojok-ngojokin. Jadi jangan salah, jangan suka ikut terhasut dengan ojok-ojokan orang.
Apalagi dalam masalah agama, sensitif banget masalah agama. Aliran satu dengan aliran yang satunya itu juga sensitif banget. Ibaratnya saling ini. Nah itu ntar kita selanjutnya sih itu mah kajiannya, karena di sini kan orang yang beriman ternyata tidak. Jadi beratnya perjalanan Nabi Muhammad mengalami dikhianati, tapi Nabi Muhammad sabar kuat karena percaya kepada Allah. Jadi kenapa Mama percaya kepada Allah, kepada Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu sudah mengalami segala hal yang harus dialami oleh manusia. Bahkan kisi-kisi tentang orang munafik juga ada di sini. Orang munafik itu seperti itu. Hati-hati dalam percintaan kan begitu. Kenapa ada orang selingkuh? Bilangnya si A sama si B saling cinta, tapi si B-nya itu selingkuh sama si C. Padahal katanya cintanya sama ini, tapi ngelihat cintanya kepada si A, tapi ngelihat si C ngiler juga. Kesini bilang cinta, kesini bilang cinta. Itu yang namanya munafik juga. Tapi kan kita tidak tahu orang itu munafik apa enggak, karena kan yang tahu dirinya di dalam hatinya, ya kan. Perbuatannya juga kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka dari itu wajib yang namanya sholat. Makanya kalau mau menikah itu dalam Islam dianjurkan untuk sholat istiqoroh, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, supaya apa? Jodoh yang sama kita tuh bismillah terbaik gitu. Jadi itu ya. Oke, terima kasih banyak yang menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jadi percayalah sama Islam dan sama Allah ya. Kita percaya karena ilmu. Kita berjalan karena ilmu, bukan tebak-tebakan, bukan karena sesuatu. Nah, segitunya. Oke, yang mau share silahkan share, yang belum subscribe silahkan subscribe. Terus silahkan didukung juga channel saya di Facebook, YouTube, Next Video, TikTok. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton, jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih. Di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live, kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton? Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya. Dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channelnya channel campuran, banyak di situ tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Quran, nah kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.